Shalom sahabat-sahabat terkasih, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali melalui siaran YouTube ini. Kita masuk dalam program Sekolah Minggu Pemuda-Pemudi Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Memang pada sesi hari ini kita mengadakan via YouTube ya. Nah, bagi kawan-kawan para pemuda-pemudi sekalian dimanapun Anda berada yang rindu untuk bertumbuh bersama-sama dengan kami, belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari bersama teman-teman, mari jangan ragu untuk bergabung di dalam Pemuda-Pemudi Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Silahkan teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah ini atau hubungi Kak Tia, ada Kak Jo ya, dimana nanti teman-teman akan diarahkan untuk bergabung di dalam kelompok pemuda Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara, juga pemudi ya. Nah, oke, teman-teman, sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini di mana Kau urapi kami, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar bersama mengenai kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami Kau kuatkan, setiap kami Kau berikan hikmat, supaya kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga Bapa, biarlah masa muda kami bisa menjadi teladan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap belajar hari ini. Juga urapi hamba-Mu, kiranya dalam menyampaikan materi hari ini Tuhan yang bimbing, Tuhan yang sertai, sehingga materi hari ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom sahabat-sahabat. Hari ini tema kita cukup menarik ya, yaitu kita akan bicara tentang galau. Ya, galau teman-teman. Saya percaya istilah ini gak asing kan buat kita. Sebelumnya mari kita buka bacaan kita dari Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Mari buka Alkitab teman-teman. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhanlah datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sebagai anak muda, tentu saja kita semua pernah merasakan apa yang namanya galau ya. Galau itu kalau kita artikan ya, itu bisa diartikan sebagai perasaan bimbang, bingung, cemas, gelisah ya, kehilangan akal ya, khawatir, senewen mungkin ya, was-was, atau perasaan-perasaan resah yang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata galau diartikan berarti kacau atau tidak karu-karuan, terutama berkaitan dengan pikiran. Nah, jadi galau atau kegalauan itu berhubungan dengan pikiran.
Nah, saya rasa kita sebagai anak-anak muda pernah ya, apalagi yang pacaran nih ya atau baru putus ya, biasanya galau banget gitu kan ya. Ya, nah hari ini mari sebagai pemuda-pemudi Kristus kita belajar masalah galau ini dari kisah Daud. Ya, sahabat, judul perikop hari ini sangat unik karena Daud bernyanyi ketika dia menghadapi musuh. Nyanyian Daud dikumandangkan pada pagi hari sehingga dapat disimpulkan bahwa Daud mengalami masalah ketika matanya sudah mulai terbuka. Ya, masalahnya yang musuh yang dihadapi itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Nah, keunikan dari Daud pada perikop ini adalah ia bernyanyi pada Allah ketika ia melalui kesesakan. Pada zaman sekarang pun saudara, banyak juga ya kita lihat anak-anak muda seperti kita yang kadang juga bertindak seperti Daud. Ketika seorang mempunyai masalah yang berat, mereka cenderung bernyanyi ya, dan meresapi lagu tersebut biasanya. Bahkan mereka juga sampai menghayati gitu ya. Nah, terutama lagu-lagu galau nih ya. Misalkan lagu kalau lagi sedih nyanyi lumpuhkanlah ingatanku dan sebagainya. Ya, tapi saya percaya GBI Ngadi Negara pemudanya beda ya. Nyanyinya dia mengerti, dia peduli gitu ya. Amin. Ya. Nah, permasalahan yang Daud alami adalah Absalom itu mengkudeta ayahnya. Ya. Nah, ketika permasalahan menjadi rumit karena banyak orang mendukung Absalom, maka Daud berkata kepada Allah bahwa banyak lawan dan pengkhianat yang berusaha melawan dia. Ya. Nah, saudara, banyak orang itu memang waktu itu ingin berperang melawan Daud, dan Daud sampai menganggap mungkin tidak ada pertolongan lagi. Namun di dalam permasalahan yang Daud hadapi di saat dia terjepit ya, karena bisa dibayangkan pendukungnya saat Absalom lebih banyak, tapi kita bisa lihat Daud memiliki sumber bantuan yang tidak pernah mengecewakan dia, yaitu siapa? Allah. Ya, di ayat 4 dijelaskan bahwa Allah adalah perisai Daud. Yang menjadi pertanyaan sebetulnya, apa sih sebetulnya orang itu, kenapa kok bisa mengalami yang namanya galau ya, atau kegalauan gitu ya. Sahabat, ada beberapa penyebab orang mengalami kegalauan. Yang pertama adalah mengalami kegagalan ya. Apa itu kegagalan? Kegagalan adalah suatu proses ketidakberhasilan mencapai apa yang diusahakan atau direncanakan. Memang dalam realita kehidupan, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan. Terkadang apa yang terjadi justru jauh dari apa yang kita rindukan. Dan tidak jarang hal ini akan menyebabkan kita akhirnya merasa galau. Ketika kita gagal, biasanya kita akan menyalahkan diri sendiri, orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Kita merasa bahwa mungkin Tuhan tidak adil, tidak mendengar doa-doa kita. Bahkan mungkin kita berpikir bahwa Tuhan tidak sayang dengan kita. Serasa dunia itu seolah-olah habis gitu ya. Seolah-olah orang-orang sekitar kita menyudutkan kita karena kegagalan yang kita alami. Tentu itu akan menghasilkan tekanan mental dari dalam diri kita. Dan itu membuat diri kita semakin galau. Saudara, terkadang hal ini itu juga akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Karena kita merasa Tuhan tidak menolong kita. Ketika kita gagal, seringkali kita berpikir, kenapa kok Tuhan itu mengizinkan kita mengalami? Kenapa kok Tuhan itu nggak peduli seperti itu? Kita merasa seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan dan masa depan. Banyak saudara, di mana kegagalan itu membuat orang tidak bisa menerimanya, menjadi galau dan mematikan potensi dalam dirinya.
Padahal saudara, firman Tuhan dengan jelas memberikan info akurat sumber pertolongan kita. Ayat 8 dikatakan dengan jelas, dari Tuhanlah datang pertolongan. Pernahkah saudara kita renungkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai suatu rencana besar dalam hidup kita melalui kegagalan yang kadang kita alami? Terkadang Tuhan Yesus memakai kegagalan kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat lagi dari sebelumnya. Tuhan ingin kita sadar bahwa kita harus lebih berserah kepadanya dan mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita untuk lebih percaya kepadanya, bahwa Dia punya rencana yang lebih besar dari hidup kita. Tinggal kita tunggu waktu Tuhan yang tepat untuk menyatakan rencana tersebut. Oleh tersebut, dalam kegagalan tersebut kita harus dengan tekun menunggu rencana Tuhan dalam hidup kita. Ingat, waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Itulah mengapa terkadang Tuhan Yesus ingin agar kita gagal terlebih dahulu. Tujuannya agar kita belajar lebih percaya lagi pada rencananya. Rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Kita harus terus berharap dan bertekun dalam doa-doa kita setiap hari. Sebab satu hal yang harus kita pegang, saudara, bahwa rencana manusia memang bisa gagal, tetapi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah perasaan tertolak. Ya saudara, perasaan tertolak itu dapat membuat kita menjadi galau. Ya, memang salah satu penyebab kegalauan adalah perasaan minder akibat merasa tertolak. Hari-hari ini kita lihat memang banyak anak-anak muda yang belum beres dari ketertolakan. Memang ada dua hal, saudara, yang ditakuti oleh manusia, yaitu takut mati dan takut ditolak. Jika takut ditolak ini tidak segera dibereskan, maka akan menimbulkan banyak problem lainnya dalam pertumbuhan kerohanian saudara. Ada kadang ya orang berpikir, kok gak ada yang mau bergaul dengan saya, aku kok rasanya gak pantas bergaul dengan mereka, atau ada yang terlalu berlebihan dalam menyikapi konflik sehingga setiap konflik direspon secara negatif. Saudara, kita belajar dari Daud juga. Daud pernah mengalami rasa tertolak. Ia ditolak oleh bapak ibunya. Saudara baca di Mazmur 27, dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan kita bisa lihat ketika Daud berhasil mengatasi rasa ketertolakan itu, hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga sahabatku, jangan pelihara rasa tertolak ini, menangkan pertandingan ini, karena iblis tidak suka bila orang percaya memenangkan pertandingan imannya dan memuliakan Tuhan. Iblis akan berusaha menghancurkan orang-orang percaya lewat intimidasi. Pikiran gak mampu, pikiran takut gagal, perasaan tidak berharga, tertolak. Ya, itu adalah contoh bentuk intimidasi yang sering dipakai iblis untuk mengalahkan iman orang percaya. Memang sering kita berpikir secara natur manusia, kalau kita merasa takut, tidak mampu, ya. Tapi sebenarnya saudara, ketahui hari ini, sebagai anak-anak terang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, kita semua diberi kuasa untuk menang. Menang atas pikiran kegagalan, menang atas perasaan tertolak. Oleh sebab itu saudara, mari jangan merasa tertolak. Mulai hari ini, buat pernyataan-pernyataan positif yang memberkati hidup Anda. Berhenti bicara tentang hal-hal yang Anda tidak mampu lakukan, tapi berkatakan kata-kata iman atas hidup Anda. Sepanjang hari berkatalah tentang damai sejahtera dan sukacita. Mulailah belajar berkata, aku terima belas kasihan Tuhan, aku diciptakan untuk diberkati bukan dikutuk, aku pemenang dan bukan korban, aku kuat, aku sehat, aku diberkati Tuhan.
Mari patahkan setiap intimidasi iblis dengan kata-kata berkat. Imani masa depan Anda, maka segala sesuatu akan terjadi sesuai kehendak Tuhan dan iman Anda. Patahkan setiap kutuk atas penyakit dan imani kesehatan dalam hidup Anda. Patahkan kutuk atas ekonomi dan imani setiap Anda diciptakan Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Patahkan setiap pikiran kegagalan atas studi, atas rumah tangga atau dalam hubungan dengan perkataan kata-kata berkat bahwa Anda diberkati untuk naik bukan turun. Mari belajar mengucapkan kata-kata iman, ubah kata-kata Anda dan lihatlah hasilnya. Hidup Anda, saya percaya, akan lebih positif. Intimidasi iblis hanya membuat kita lemah dan membuat kita kalah serta gagal. Maka jangan mau diintimidasi oleh iblis jika Anda mau jadi generasi yang hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, tidak yakin akan campur tangan Tuhan. Ya, sebetulnya ini penyebab terbesar orang merasa galau. Karena orang yang galau selalu dipenuhi di pikiran bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan itu gak pedulikan kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, mengapa Tuhan izinkan hal-hal buruk ini terjadi? Orang-orang seperti ini tidak mau membuka diri dan mempercayai firman Tuhan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya baik adanya. Hari ini kita bisa belajar juga dari kisah Absalom dan Daud dalam 2 Samuel 17 ayat 14. Lalu berkatalah Absalom, dan setiap orang Israel nasihat lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud sebagai Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Saudara, pada bagian ini dituliskan bagaimana kekuasaan Raja Daud sedang terancam. Ia harus meninggalkan kotanya untuk meninggalkan serangan Absalom, sehingga ia harus bersembunyi bersama prajurit yang setia padanya. Akan tetapi rupanya memang mereka kalah jumlah dari pasukan Absalom, sehingga kalau terjadi pertempuran besar mereka pasti mengalami kekalahan. Tapi disinilah saudara kita melihat campur tangan Tuhan. Tuhan tidak berdiam saja, namun memakai orang-orang kepercayaan Daud yang berada di Israel, sehingga rencana penyerangan oleh Absalom tidak dilakukan. Sahabat, ini adalah sebuah jawaban dari permohonan Daud kepada Tuhan. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Di 2 Samuel 15, saudara bisa baca. Melalui peristiwa ini kita diingatkan bahwa Tuhan mendengar seruan anak-anaknya. Setiap orang yang berharap dan berseru kepada Tuhan tidak dikecewakan. Tuhan mengerti permasalahan kita dan menyediakan jalan keluar. Ia menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Oleh sebab itu, marilah kita tidak putus asa dalam menghadapi masalah kita. Sebesar apapun itu, jangan ragu akan campur tangan Tuhan yang selalu memberi kita kebaikan. Hendaklah mulai hari ini kita mau melangkah dengan keteguhan, bukan dengan kegalauan, karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia berkuasa atas dunia. Seluruh makhluk tunduk di bawah kendali Tuhan. Dengan menyadari demikian, kita dapat dengan penuh sukacita, bukan galau dalam menjalani kehidupan. Kita bisa fokus melakukan tanggung jawab kita. Kita nggak perlu gelisah lagi akan hal-hal yang di luar kendali kita, karena kita percaya bahwa Tuhan turut campur tangan. Amin, saudara. Jadi sahabatku, sahabat-sahabat muda sekalian, melalui pelajaran kita hari ini, hendaklah kita semua kini anak-anak muda bisa belajar cara mengatasi kegalauan. Ingat ya, beberapa nasihat firman Tuhan hari ini tentang bagaimana mengatasi kegalauan. Yang pertama, apa tadi? Jangan takut pada kegagalan. Yakinlah saudara bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Gagal bukan berarti kita tidak bisa. Gagal berarti bukan final. Tapi jadikanlah kegagalan sebagai cambuk supaya kita semakin giat berusaha. Jangan menyerah.
Ingat, kita nggak akan pernah bisa menikmati lampu seperti yang kita nikmati kalau dulu Thomas Alva Edison galau saat dia bereksperimen ketika dia gagal. Atau barangkali teman-teman nggak akan merasakan fried chicken atau KFC, atau dulu Kolonel Sanders itu putus asa, ya. Nah, makanya Ayub 42 teman-teman juga bisa baca, tertulis di situ, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi jangan takut pada kegagalan, percayalah, berserah sama rencana Tuhan. Yang kedua, jangan minder ataupun merasa tertolak. Ingatlah, kamu berharga. Tidak usah kita menuntut kesempurnaan atau pengakuan dari orang lain. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia adalah makhluk lemah dan rentan untuk berbuat salah. Begitu juga saudara dan saya. Karena kesempurnaan itu memang hanya milik Allah. Oleh sebab itu, janganlah marah atau galau ketika orang tidak mengakui kita. Tetaplah bersukacita, hadapilah dengan tawa. Karena Tuhan juga mengajarkan kan, kita nggak boleh balas dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. 1 Petrus 3:9 menuliskan, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi hendaklah kamu berkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Ya. Nah, yang ketiga saudara adalah percayalah akan campur tangan Allah. Jangan galau, jangan takut Allah nggak campur tangan, karena sesungguhnya galau itu bukan rancangan Allah. Apakah rancangan Allah yang sejati bagi kita? Yeremia 29:11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi tetaplah percaya pada campur tangan Tuhan. Oke saudaraku, sebagai penutup sekaligus renungan hari ini, silahkan Anda renungkan di rumah. Apakah mungkin saudara hari ini sedang galau? Jika kamu masih galau, ingatlah, mari serahkan masalah kita kepada Tuhan dan percayalah, Dia akan bertindak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami tidak boleh menjadi anak-anak muda yang lemah, yang mudah galau, yang mudah pesimis, Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang berdampak, anak-anak-Mu yang hidup dalam percaya akan Engkau, yang hidup penuh dengan iman kepada Engkau, sehingga kehidupan masa muda kami boleh menjadi teladan bagi sesama kami. Berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Jikalau saat ini ada anak-anak-Mu yang masih galau, Tuhan, Kau yang tolong mereka, kuatkan hati mereka, teguhkan hati mereka, bebaskan mereka dari rasa kegalauan ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menjawab setiap pergumulan mereka tepat pada waktumu dan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami percaya itu yang terbaik bagi setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kawan-kawan kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan kami mau perkatakan dengan iman ya Tuhan. Tolong Tuhan, sembuhkanlah ya Tuhan, segala sakit penyakitnya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bagi mereka yang mungkin saat ini sedang merindukan pekerjaan, kami dukung dalam doa Tuhan. Kau akan tempatkan mereka di tempat yang terbaik ya Tuhan. Karena kami percaya mereka akan menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan mereka ya Tuhan. Melalui pekerjaan mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berkat ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.